pagi Ibu Guru, hari ini kami akan mewawancarai guru tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Stella Safira, absen 7. Perkenalkan, saya Radha Serepina, absen 21. Perkenalkan, nama saya Gafar Nathanael, absen 11. Perkenalkan, nama saya James Ogi Utama Kok, absen 13. Itu saja perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, bolehkah kami mewawancarai Ibu? Tema hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Pertanyaan pertama, jelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Jelaskan Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. hak dan kewajiban bagi anggota gereja, maksudnya disebutkan satu-satu haknya apa, kewajibannya apa gitu kan. Ya, oke, sebelum bicara hak pasti kita akan melaksanakan kewajiban dulu kan. Baru mau meminta hak kita. Nah, kewajiban sebagai anggota gereja tentu saja kita harus menjalankan semua hal-hal yang diatur dalam gereja, ya kan? Misalnya setiap minggu kita datang ke gereja untuk mengikuti misa perayaan Ekaristi. Kemudian mengikuti juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja maupun yang ada di wilayah-wilayah kecil, wilayah kering. Kita juga harus aktif mengikuti kegiatan yang diadakan di gereja masing-masing. Nah, setelah kewajiban kita laksanakan, tentu saja kita juga harus mendapatkan hak dari gereja. Hak itu kan berupa gereja memberikan pelayanan kepada jemaatnya, pada umatnya kan. Ya, pelayanan itu kan bisa misalnya seperti pelayanan kita meminta untuk diberkati misalnya kita punya anak baru lahir terus minta dibaptis, itu pastor harus bersedia untuk melayani. Juga kalau misalnya kita mau mengadakan perkawinan di gereja juga pastor juga harus melayani keinginan umatnya. Terus juga kalau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, pastor juga harus bisa atau harus mau melayani karena kita sebagai warga gereja. Saja. Terima kasih Bu. Oke, itu aja. Iya. Baik-baik. Ya. Selamat siang Pak, maaf mengganggu waktunya, bolehkah saya wawancara? Boleh. Saya akan memperkenalkan diri dulu, nama saya Stella Safira. Tema hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja? Ya, baik. Mungkin di sini berkenan sama dulu ya, nama Bapak dan Bapak ya. Nah, mungkin. Selamat pagi, saya Stella Safira. Tema hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Pertanyaan ketiga, apa konsekuensi baptis setiap anggota gereja? Selamat pagi juga, saya sedang mencoba siswa sebuah pertanyaan yang bagus ya untuk terutama yang sebagai guru kita nih. Konsekuensi baptis sebagai anggota gereja, kalau yang menurut sepengetahuan SER adalah baptis itu kan merupakan perjanjian kita dengan gereja. Di awal ada yang baptis dari lahir, ada yang baptis saat dewasa. Itu kan merupakan perjanjian kita dari lahir ataupun saat dewasa itu, yang berarti kita itu sudah harus siap untuk bukan cuma jadi anggota gereja, tapi bukan juga cuma datang duduk diam, tetapi kita juga harus siap melayani. Satu, seperti tadi kewajiban dan hak kalian saat di gereja, kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan di gereja, bukan cuma mendengar khotbah atau berdoa sebagai memang yang harus diteruskan, tapi kita juga harus siap melayani, bukan cuma melayani tetapi memberitakan Injil ya kepada setiap umatnya. Seperti itu aja sih konsekuensi kita kalau sudah dibaptis, apapun
semuanya pekerjaan apapun kayaknya semuanya pasti ada konsekuensinya, terutama perjanjian yang menganut agama kayak gini, konsekuensi baptis pasti ya kalian harus siap untuk menjadi anggota gereja yang melayani, memberitakan Injil kemana-mana, dan banyak juga lain-lain saja. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih. Terima kasih.